Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kami tentang reptilia dengan subordo Sepentes orhidia atau ordo Squamata tentang ular. Dengan dosen pengampu kami, Ibu Santi Sapitri SSI MPD. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya sendiri Isdani dengan NIM 233010201917. Teman saya Novita Triani 233010201910 dan teman saya Imelda Wulandari 233010209009. Ini adalah daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah definisi, karakteristik fisik dan biologis, anatomi, fisiologi, sejarah reptilia, evolusi reptilia, proses metamorfosis, tahap-tahap perkembangan, habitat, peran dalam ekosistem, adaptasi fisik dan biologis, perilaku sosial dan reproduksi, ancaman terhadap populasi, upaya konservasi dan perlindungan, dan kesimpulan. Baik, definisi dari reptilia. Reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Adalah kelompok hewan darat pertama yang bernafas dengan paru-paru sepanjang hidupnya. Ciri khasnya adalah tubuh yang tertutup kulit kering atau sisik yang bisa mengelupas. Sebagian pada beberapa ordo seperti Cypripedidia dan Lacertilia, tetapi tidak pada Selaenoidea dan Crocodile. Kulit reptil juga memiliki sedikit kelenjar kulit. Baik, kita masuk pada karakteristik umum reptilia. Reptilia ini memiliki kulit bersisik dan kering. Ini untuk mencegah mereka kehilangan air. Lalu reptilia ini bernapas dengan paru-paru, juga bertelur dengan telur yang bercangkang keras, atau juga dia melahirkan. Sistem peredaran darah reptilia tertutup dengan jantung yang beruang 3, kecuali pada buaya yang memiliki ruang 4 pada jantungnya. Lalu sifat endokrin pada reptilia ini adalah untuk mengendalikan suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Kita masuk pada anatomi umum dari reptilia, bahwa sistem rangka reptilia ini terdiri dari endoskeleton atau rangka dalam dan exoskeleton sisik atau karapas. Organ internalnya seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan organ reproduksi. Saluran pencernaan yang dimulai dari mulut hingga kloaka. Kita masuk pada sejarah reptilia. Reptilia pertama kali muncul pada periode karbon sekitar 320 juta tahun yang lalu. Fosil reptilia seperti kura-kura raksasa dari Pleistosen awal itu telah ditemukan di Indonesia, yaitu Baning Sumatera, Neoris M-nya, juga dikenal sebagai Asian Foresteraceae. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan reptilia sejak zaman prasejarah di wilayah ini atau di wilayah Indonesia ini. Baik, selanjutnya evolusi reptilia, yang dimana reptilia berevolusi dari amfibi awal dan pertama kali muncul sekitar 320 juta tahun yang lalu. Ciri penting dalam evolusinya adalah munculnya telur bercangkang dengan amnion yang memungkinkan reproduksi di lingkungan darat. Reptil awal seperti Cotylosaria berkembang menjadi dua garis keturunan utama, yaitu Synapsida atau leluhur mamalia dan Sauropsida atau leluhur reptil modern dan burung. Pada era Mesozoikum, reptil mendominasi bumi dengan munculnya dinosaurus, reptil laut, dan reptil terbang. Sebagian dinosaurus kecil berbulu, kemudian berevolusi menjadi burung, seperti yang terlihat pada fosil Archaeopteryx. Kemudian reptil modern yang masih ada hingga kini meliputi kura-kura, Testudines, ular dan kadal, skomata, buaya, krokodil, dan Platara triconcephalia. Dengan ini, memahami evolusi reptil penting untuk menelusuri adaptasi kehidupan darat dan hubungan kekerabatan antar vertebrata. Selanjutnya masuk ke dalam sistem rangka reptilia.
di mana sistem rangka reptilia terdiri dari endoskeleton tersusun dari tulang sejati atau ossifikasi, yang di mana reptilia mengalami kerangka dalam yang sepenuhnya mengalami penulangan, memberikan kekuatan dan perlindungan terhadap organ. Selanjutnya, tengkorak ringan dan fleksibel, di mana dua kondilus occipitalis memungkinkan pergerakan kepala lebih fleksibel dibandingkan dengan amfibi. Selanjutnya, tulang belakang yang tersusun atas bagian servikal atau leher, torakal atau dada, tumbal atau pinggang, dan sakral atau pinggul, dan kaudal bagian ekor. Yang dimana masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Selanjutnya, anggota gerak kokoh, di mana tulang ekstremitasnya kuat, mendukung pergerakan di darat dengan struktur yang bervariasi sesuai dengan habitat. Dan yang terakhir, rangkanya disesuaikan dengan habitat, contoh seperti kura-kura, buaya, dan ular. Baik, yang selanjutnya ada sistem pencernaan reptilia. Sistem pencernaan reptilia lengkap dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, hingga kloaka, serta didukung kelenjar seperti hati, empedu, dan pankreas. Teman-teman bisa amati di gambar bahwa organ dari sistem pencernaan reptil, contohnya seperti buaya, dimulai dari mulut hingga kloaka. Reptil umumnya karnivora dengan rahang kuat dan gigi, serta memiliki gigi telur saat menetas. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimiawi. Lalu, sisa makanan dibuang melalui kloaka. Baik, yang selanjutnya adalah sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru dengan mengubah volume rongga tubuh melalui kontraksi otot. Ular memiliki paru-paru sederhana, sementara buaya, kadal, dan kura-kura memiliki alveoli. Kura-kura bernapas dengan kontraksi otot sisi tubuh karena tulang dada menyatu dengan cangkang. Kecepatan pernapasan dipengaruhi oleh aktivitas dan suhu lingkungan. Selanjutnya, sistem peredaran darah reptilia, yang dimana sistem peredaran reptilia terdiri dari peredaran tertutup dan ganda, yang dimana darah mengalir melalui pembuluh dan melewati jantung 2 kali dalam satu siklus. Kemudian, jantung 3 ruang, yang dimana terdiri dari 2 atrium dan 1 ventricle, di mana darah bersih dan darah kotor hanya sebagian terpisah karena sekat parsial. Selanjutnya, sunting darah, yang dimana itu kemampuan untuk mengalihkan aliran darah antara sirkuit paru dan sistemik sesuai kebutuhan, misalnya saat menyelam atau beristirahat. Dan yang terakhir, efisiensi adaptif, yang dimana sistem ini cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh reptil di lingkungan darat. Selanjutnya, bagian sistem ekskresi reptilia, di mana sistem ekskresi reptilia terdiri dari yang pertama organ ekskresi utama, ginjal nephros, di mana ginjal tersebut efisien dalam menyaring limbah metabolik dan mengatur keseimbangan air. Selanjutnya, mengeluarkan asam urat atau urikotelik, di mana reptilia mengeluarkan limbah bernitrogen dalam bentuk asam urat yang tidak larut air sehingga berbentuk padat atau semi padat. Selanjutnya, ekskresi bermuara di kloaka bersama saluran lain, yang dimana urin tersebut dikeluarkan melalui kloaka kandung kemih seperti pada mamalia. Dan yang terakhir, adaptasi penting untuk hidup di lingkungan kering, yang dimana sistem tersebut memungkinkan reptilia dapat bertahan di lingkungan yang panas dan kering tanpa kehilangan banyak air. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi reptilia. Reptil bereproduksi secara ovipar atau bertelur dan ovovivipar, telur menetas dalam tubuh induk. Ovipar ini telur bercangkang keras diletakkan di luar tubuh, sedangkan ovovivipar telur mengandung banyak kuning telur dan berkembang dalam oviduk betina hingga menetas. Pada jantan memiliki penis yang menyalurkan sperma dari testis melalui vas deferens, sedangkan betina memiliki 2 ovarium dan oviduk. Tempat telur dibuahi dilapisi albumin dan membran kulit. Untuk gambar bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah kiri reproduksi reptilia, yang sebelah kiri adalah alat kelamin betina dan yang sebelah kanan adalah alat kelamin jantan. Kita masuk pada definisi dari ular. Jadi ular adalah hewan vertebrata berdarah dingin dari kelas Reptilia ordo Serpentes Opidia.
yang tidak memiliki tungkai dan tubuhnya memanjang. Mereka ini berkembang biak dengan bertelur atau ovipar atau melahirkan vivipar. Tergantung pada spesies, ular ini juga ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia termasuk Indonesia itu sendiri. Baik, kita masuk ke karakteristik fisik dan biologis, yang dimana karakteristik fisik ular adalah reptil bertubuh panjang tanpa kaki, memiliki sisik dan kulit yang elastis untuk membantu menelan mangsa yang lebih besar dari kepalanya. Matanya dilindungi oleh sisik bening sehingga tidak bisa berkedip, dan meskipun tidak memiliki telinga luar, ular sangat peka terhadap getaran di sekitarnya. Selanjutnya, karakteristik biologis, yang dimana ular termasuk ke dalam kelas reptilia dan merupakan hewan berdarah dingin atau poikilotermik, di mana sebagian besar spesies ular bersifat karnivora, memangsa hewan lain sebagai sumber makanannya. Reproduksinya bervariasi, tergantung jenisnya, bisa bersifat ovipar atau bertelur, ovovivipar atau vivipar atau melahirkan. Untuk mendeteksi bau, ular menggunakan organ Jacobson yang terletak di langit-langit mulut dan bekerja sama dengan lidah yang menjulur untuk menangkap partikel bau dari udara. Baik, kita masuk ke proses metamorfosis pada ular. Ular ini mengalami metamorfosis tidak sempurna karena memiliki 3 fase. Yang pertama adalah telur. Dari hasil reproduksi antar ular, kemudian telur menetas menjadi anak ular. Nah, anak ular ini memiliki bentuk yang seperti induknya, namun ukurannya lebih kecil. Kemudian ular berubah menjadi ular dewasa karena terjadinya proses pergantian kulit secara berkala atau proses pertumbuhan. Baik, kita masuk pada tahap-tahap perkembangan. Pada tahap telur, beberapa spesies bertelur di tempat yang aman dan hangat. Pada anakan, setelah menetas, ular muda mandiri dan langsung mencari makanan sendiri. Pada fase dewasa, ular mencapai kematangan seksual pada usia tertentu tergantung spesiesnya. Habitat pada ular, ular dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan, padang rumput, rawa, dan daerah berbatu. Beberapa spesies seperti Simalia bolenia atau sanca hitam, dia ini hidup di hutan pegunungan Papua pada ketinggian 1000 sampai 1750 meter di atas permukaan laut. Itu menandakan bahwa ini adalah tempat tertinggi. Peran ular dalam ekosistem yang pertama yaitu secara ekologi, ular berperan sebagai predator dan mangsa dalam rantai makanan. Yang kedua, ular juga berperan sebagai pemecah rantai penyakit dengan mengontrol populasi tikus, serangga, dan mamalia kecil. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya kita masuk ke adaptasi fisik dan biologis, yang dimana adaptasi fisik dari ular menunjukkan berbagai adaptasi morfologis untuk mendukung gaya hidupnya. Mereka telah kehilangan tungkai depan dan belakang sebagai bentuk adaptasi untuk melata atau menggali. Tubuhnya yang panjang dan sempit memungkinkan ular tersebut dapat menyusup ke berbagai habitat seperti celah batu, bawah tanah, dan kanopi pohon. Kemudian, tengkoraknya yang sangat fleksibel memungkinkan mereka menelan mangsa yang lebih besar dari diameter kepala. Selain itu, organ internalnya juga mengalami modifikasi, seperti hanya paru-paru kanan yang berkembang penuh, sedangkan pada paru-paru kiri mengalami reduksi atau hilang untuk menyesuaikan dengan bentuk tubuh yang memanjang. Selanjutnya ada adaptasi biologis dari ular mengalami kehilangan organ sensorik tertentu seperti telinga eksternal yang fungsinya digantikan oleh kemampuan mendeteksi getaran tanah. Sebagai gantinya, ular mengembangkan organ Jacobson yang sangat peka, digunakan untuk mendeteksi feromon dan bau lingkungan melalui lidahnya yang bercabang. Selanjutnya kita masuk ke perilaku sosial dan reproduksi. Perilaku sosial dari ular, yang dimana ular tergolong sebagai hewan soliter yang hidup menyendiri dengan interaksi sosial yang jarang dan biasanya hanya terjadi pada saat musim kawin. Adapun beberapa spesies menunjukkan perilaku agregasi musiman seperti berkumpul di gua atau lubang untuk hibernasi maupun berkembang biak. Namun, ular tidak memiliki struktur
sosial kompleks dan tidak membentuk kelompok permanen seperti pada mamalia sosial. Selanjutnya kita masuk ke perilaku reproduksi ular, yang dimana ular berkembang biak secara opipar atau opopipipar tergantung spesiesnya. Untuk menemukan pasangan, mereka menggunakan feromon dan jantan sering bertarung secara tidak mematikan untuk merebutkan betina. Setelah kawin, induk umumnya tidak merawat anak yang sudah mandiri sejak lahir atau menetas. Ancaman terhadap populasi. Jadi ancaman terhadap populasi ular yang pertama itu adalah sebagai perusak habitat. Jadi deforestasi dan urbanisasi ini mengurangi habitat alami ular. Selanjutnya itu adalah perburuan liar. Nah, ular ini diburu untuk diambil kulit, daging, atau dijadikan hewan peliharaan. Selanjutnya adalah persepsi negatif. Jadi ketakutan dan kesalahpahaman sering menyebabkan pembunuhan ular oleh manusia itu sendiri. Baik, kita masuk ke upaya konservasi dan perlindungan. Jadi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keberadaan dari ular atau spesies-spesies ular. Yang pertama itu melindungi habitat alami ular dari kerusakan. Yang kedua, edukasi masyarakat agar tidak membunuh ular sembarangan. Yang ketiga, menegakkan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal. Yang keempat, penangkaran ular untuk konservasi dan penelitian. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan bijak tanpa merusak populasi liar. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami, ular termasuk ke dalam ordo Squamata dan subordo Serpentes atau Opidia. Hewan ini merupakan vertebrata berdarah dingin yang memiliki tubuh memanjang tanpa tungkai dan kulitnya bersisik. Ular menunjukkan adaptasi biologis yang luar biasa, seperti pernapasan melalui paru-paru, kemampuan menelan mangsa besar, serta memiliki indera yang tajam untuk berburu. Adapun habitat ular sangat beragam, mulai dari daratan, pohon, hingga perairan. Ular memainkan peranan penting dalam keseimbangan ekosistem sebagai predator dan mangsa. Kemudian beberapa jenis ular juga memiliki bisa yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya atau sebagai mekanisme pertahanan diri.